Baik, Ibu Senang, tentu nanti kita masih ingin berbincang, Ibu, dengan Ibu Senang di Parepare, Sulawesi Selatan, pemirsa, tapi kita akan menuju ke kantor Kementerian Keuangan yang juga akan memberikan pernyataan persnya. Berdoa dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, dan kami juga telah menyampaikan sebelumnya, kami ingin selalu memberikan update kepada Anda semua, kepada publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan berbagai hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kami bekerja dengan sistem, kami bekerja secara koordinatif, kolaboratif dengan berbagai pihak. Maka kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kami kerjakan, sedang kami lakukan, dan akan kami lakukan menurut aturan, sistem, dan juga koordinasi yang telah dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari para narasumber pada Anda semua. Setelah selesai, kami akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan, tentu yang relevan dengan apa yang kita bahas atau bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kami berikan waktu yang pertama untuk Pak Irjen. Kami persilahkan Pak Irjen. Terima kasih Pak Prastowo, Bapak-Bapak sekalian. Tentu rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus atau progres saya kasusnya Saudara RAT, kemudian juga tindak lanjut dari pegawai yang beresiko tinggi di Kementerian Keuangan. Namun sebelum itu kami juga ingin menyampaikan terkait dengan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini penting, itu kami juga ingin menjelaskan bahwa sistem kami pada prinsipnya berjalan dengan baik. Namun kami juga menyadari gitu dengan dinamika perkembangan yang ada, kita ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki gitu. Ini pembelajaran yang baik buat kita. Jadi Inspektorat Jenderal itu adalah sebagai satu unit di Kementerian Keuangan yang melakukan pengawasan, tentu berupaya dan terus menjaga integritas pegawai. Nah, kita di Kementerian Keuangan punya sistemnya yang kita sebut kerangka kerja integritas atau integrity framework. Nah, kerangka integritas ini intinya kita konsepnya adalah kolaborasi pengawasan. Jadi dalam mengawasi integritas atau pegawai itu ada yang kita sebut 3 lines of defense atau 3 lines model. Jadi kita punya lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Nah, lini pertama ini adalah pimpinan unit atau manajemen. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1. Kemudian unit eselon 3 adalah Inspektorat Jenderal. Nah, itu begitu. Nah, dalam 3 model ini kita juga ada 2 stream atau ada 2 area, yaitu pencegahan dan penindakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen untuk pencegahan kita sudah punya saluran pengaduan seperti WISE, kemudian juga instrumen mengawasi laporan harta kekayaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai salah satu instrumen dari pencegahan. Kemudian penindakan. Ini juga penting kami sampaikan bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh kita pada prinsipnya adalah ranahnya administratif. Jadi maksudnya ranah menegakkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan. Nah, kami dalam melakukan tadi pencegahan, penindakan itu berkoordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak.
aparat penegak hukum termasuk PPATK. Nah, dalam rangka penindakan, apabila kita menemukan atau melihat ada indikasi tindak pidana, tentu ini nanti ranahnya adalah aparat penegakan hukum. Nah, teman-teman sekalian, tentu itu tadi sekilas tentang sistem kita. Tadi saya juga sampaikan bahwa kejadian hari-hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Gitu. Ada ruang-ruang yang harus kita perbaiki gitu. Utamanya adalah kalau kita lihat 3 lini tadi, kita juga ke depan akan lebih memperkuat lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat sebetulnya. Nah, kita juga akan lebih mengintensifkan penggalian atau pemanfaatan informasi gitu yang sifatnya tidak terstruktur seperti dari media atau media sosial. Jadi kami melihat juga bahwa pengawasan ini adalah tanggung jawab kita semua, dan bahkan kami berpikir bahwa pengawasan masyarakat itu efektif gitu, harus kita perkuat ke depan. Itu kira-kira teman-teman sekalian gambaran mengenai sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian bagian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat
informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan diselesaikan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak yang adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin, jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum, gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi, ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami, Inspektorat Jenderal, menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha, itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja.
kebutuhan, kelengkapan berkas, dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai. Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan gitu, dan instrumen pencegah lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan lain sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah.